Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya kembali melanjutkan pembahasan salah satu materi dari bidang Manggala Informatika hari pertama, yaitu sistem informasi. Kalau kita merujuk pada surat Menpan RB nomor B5457 tahun 2024, bidang Manggala Informatika ahli pertama ini cakupan materinya ada dua ya. Yang pertama kemampuan umum dan yang kedua kemampuan khusus. Di kemampuan umum ada 5 submateri, yaitu konsep dasar TIK, sistem komputer, jaringan komputer, sistem informasi, dan kriptografi. Sedangkan di kemampuan khusus ada 3 submateri. Yang pertama budaya Kominfo, kedua manajemen risiko, dan terakhir standar dan regulasi Kominfo. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas soal, tentu ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami. Pertama terkait dengan regulasi yang mengatur tentang jabatan fungsional Manggala Informatika, yaitu Permenpan RB nomor 31 tahun 2022. Di sini kita bisa melihat tugas dari Manggala Informatika ahli pertama. Jadi tugasnya banyak sekali teman-teman. Ada 108 tugas ya. Ada 108 tugas. Ini banyak sekali. Oke, selanjutnya teman-teman juga harus memahami apa saja yang menjadi cakupan materi dari sistem informasi berdasarkan tugas yang ada. Jadi di sini ada 10 cakupan materi sistem informasi berdasarkan tugas-tugas yang ada. Jadi kita sesuaikan teman-teman. Yaitu ada tata kelola sistem informasi, operasional keamanan informasi, pengembangan sistem keamanan informasi, tanggap darurat dan pemulihan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi sistem informasi, pengelolaan aset sistem informasi, kepatuhan dan audit sistem informasi, sosialisasi dan pelatihan sistem informasi, penyesuaian kebijakan dan prosedur sistem informasi, dan terakhir teknologi pendukung sistem informasi. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa punya gambaran. Nah, dari keseluruhan cakupan materi sistem informasi yang ada, maka saya pikir teman-teman sudah bisa menerka-nerka bentuk-bentuk soalnya kira-kira seperti apa. Ya, sudah bisa menerka-nerka lah. Paling tidak punya gambaran sedikit tentang bentuk-bentuk soal yang berhubungan dengan materi sistem informasi. Oke, supaya teman-teman tidak penasaran, di sini kita coba latihan ya beberapa contoh soal. Ya, memang sedikit contoh soalnya tidak bisa mewakili keseluruhan cakupan materi sistem informasi, tapi paling tidak dengan 10 contoh soal ini ya bisa memberikan sedikit gambaran ya. Mudah-mudahan ya 10 contoh soal ini nanti yang masuk ke dalam soal SKB nanti. Mudah-mudahan, kalaupun misalnya tidak masuk ya saya mohon maaf, karena ini hanya berdasarkan prediksi saya semata. Ya, seperti biasa sebelum kita lanjut ke latihan soal, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat untuk menjawab soal-soal dalam video ini. Silakan siapkan catatannya, dan jika ada di antara teman-teman yang memiliki jawaban yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan di sini, tolong dituliskan di kolom komentar. Kita mulai dengan soal yang pertama. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian ya. Instansi Anda diminta membangun sistem informasi kepegawaian yang akan digunakan oleh seluruh kementerian di tingkat nasional. Dalam menyusun proyek ini, metodologi manajemen proyek apa yang paling sesuai? A. Agile metodologi, B. Waterfall model, C. Prince 2, D. Kanban, dan E. Lean. Nah, nomor 1 ini jawabannya adalah C ya, Prince 2. Jadi Prince 2 ini adalah metodologi manajemen proyek yang sering digunakan dalam pemerintahan karena mendukung pengelolaan proyek skala besar dengan kebutuhan dokumentasi yang lengkap dan kontrol yang ketat. Oke, lanjut soal nomor 2. Nah, perhatikan sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2019 tentang SPBE, sistem informasi yang dibangun di instansi pemerintah harus menggunakan pendekatan berbasis arsitektur enterprise. Apa manfaat utama dari penerapan arsitektur enterprise? Opsinya A. Mengurangi kebutuhan perangkat keras, B. Memastikan integrasi dan interprobabilitas antar sistem, C. Mempermudah migrasi ke cloud computing, D. Mengurangi waktu pelatihan pengguna, dan E. Meningkatkan estetika antarmuka. Nah, di sini jawabannya jelas adalah B, yaitu arsitektur enterprise, memastikan semua sistem dapat berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif, mendukung integrasi dan interprobabilitas lintas instansi. Lanjut soal nomor 2.
Seorang pemimpin daerah ingin memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan pelayanan publik. Data mana yang sebaiknya menjadi prioritas untuk diolah menggunakan AI? A. Data media sosial warga. B. Data laporan keuangan tahunan. C. Data pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem layanan. D. Data jumlah pegawai di instansi pemerintah. Dan E. Data manual yang tidak terstruktur. Nah, di sini jawabannya adalah C ya. Jadi data pengaduan masyarakat itu sangat relevan untuk diolah dengan AI karena dapat memberikan wawasan tentang masalah utama yang dihadapi masyarakat dan membantu pemerintah merancang solusi yang lebih efektif. Next, soal nomor 4, perhatikan. Instansi Anda merencanakan migrasi sistem lokal ke cloud computing. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk memastikan keberhasilan migrasi? Opsinya: A. Memilih vendor cloud yang menawarkan harga terendah. B. Menganalisis dan mengidentifikasi aplikasi mana saja yang layak untuk dimigrasikan. C. Membuat salinan semua data di server lokal. D. Menghentikan sistem lama sebelum proses migrasi dimulai. Dan E. Membeli perangkat keras baru untuk integrasi cloud. Nah, jawabannya adalah B. Menganalisis dan mengidentifikasi aplikasi mana saja yang layak untuk dimigrasikan. Soal selanjutnya nomor 5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan data, instansi Anda berencana mengimplementasikan Big Data Analytics. Apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam implementasi ini? A. Kekurangan perangkat keras. B. Kurangnya data yang tersedia untuk dianalisis. C. Kompleksitas dalam pengolahan data yang sangat besar dan tidak terstruktur. D. Kurangnya tenaga kerja manual untuk menganalisis data. Dan E. Tidak ada alat visualisasi data yang memadai. Jawabannya adalah C ya. Kompleksitas dalam pengolahan data yang sangat besar dan tidak terstruktur. Soal berikutnya, soal nomor 6. Instansi Anda telah mengembangkan sistem informasi untuk membantu perencanaan anggaran, namun sistem tidak mendukung visualisasi data yang kompleks. Teknologi apa yang sebaiknya digunakan untuk mengatasi masalah ini? A. Tableau atau Power BI. B. Sistem berbasis Excel. C. Perangkat keras dengan kapasitas penyimpanan tinggi. D. API untuk integrasi ke perangkat lain. Dan E. Server lokal yang lebih cepat. Nomor 6 ini jawabannya adalah A ya, Tableau atau Power BI. Jadi Tableau atau Power BI ini merupakan alat yang dirancang untuk membantu visualisasi data dengan cara yang interaktif dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Lanjut soal nomor 7. Seiring perkembangan teknologi, pemerintah daerah Anda ingin mengembangkan aplikasi berbasis blockchain untuk transparansi anggaran. Apa keuntungan utama penggunaan blockchain dalam konteks ini? Opsinya: A. Meningkatkan kecepatan pemrosesan data. B. Mengurangi kebutuhan pelatihan pengguna. C. Memastikan transparansi dan keandalan data. D. Mempermudah integrasi dengan sistem lama. Dan E. Menurunkan biaya infrastruktur TI. Jawaban dari soal nomor 7 ini adalah C ya, memastikan transparansi dan keandalan data. Jadi blockchain itu memungkinkan pencatatan transaksi yang transparan. Dia tidak bisa diubah dan tentu saja dapat diverifikasi oleh semua pihak. Jadi dia cocok untuk transparansi anggaran. Lanjut soal nomor 8. Sebuah instansi pemerintah berencana menggunakan IoT untuk meningkatkan layanan publik. Apa risiko utama yang perlu dipertimbangkan sebelum implementasi? Opsinya: A. Kurangnya sumber daya manusia untuk memantau perangkat IoT. B. Risiko keamanan data yang dapat dieksploitasi melalui perangkat IoT. C. Ketidakcocokan perangkat dengan teknologi lama. D. Biaya implementasi yang terlalu rendah. Dan E. Kompleksitas pengguna IoT oleh masyarakat umum. Jawaban dari soal nomor 8 ini adalah B ya, risiko keamanan data. Lanjut soal nomor 9. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan dengan suara saya ya. Sebuah instansi menghadapi kendala dalam menyusun kebijakan berbasis data karena kurangnya integrasi data antar sistem. Teknologi apa yang sebaiknya digunakan untuk menyelesaikan masalah ini? A. Data warehouse. B. Cloud storage. C. Sistem berbasis Excel. D. Perangkat keras dengan kapasitas besar. Dan E. Enkripsi data. Nah, di sini jawabannya tentu saja adalah A ya, data warehouse. Oke, lanjut soal nomor 10, soal terakhir ya. Dalam rapat kerja, Anda diminta untuk merancang roadmap pengembangan sistem informasi yang sejalan dengan visi SPBE. Apa langkah awal yang paling penting dalam menyusun roadmap ini? Opsinya: A. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna akhir. B. Membeli perangkat keras baru.
C. Mengajukan anggaran untuk proyek TI dan mencari vendor TI yang andal yang membentuk tim teknis internal. Di sini jawabannya adalah A ya, mengidentifikasi kebutuhan pengguna akhir. Jadi mengidentifikasi kebutuhan pengguna akhir itu merupakan langkah awal untuk memastikan roadmap pengembangan sistem informasi relevan dan efektif dalam mendukung visi SPBE. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada video yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya, setiap langkah kecil melewati tantangan akan membawa kita lebih dekat ke impian kita. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.